nabrak karo anakku, Kak. Hah? Anakku. Loh, Kalau aku maksudnya kalau kayak aku nganggep nyiksa istri saya, bawa aja nggak apa-apa gitu loh. Ya maksudnya musyawarah dulu, kalau pengadilan ya nggak apa-apa gitu loh. aku ora ngerti, Mas. Oh, ya kan mae mau kan gono. Lah iku asine sing jemput iku jenengan. Loh, kok aku? Tapi kan aku kan ana buktine, Mbak. Buktine mana? Coba, ada ndak buktine aku jemput mak aku? Saksine. Saksine sapa? Aku gak iso nyebut soalnya aku Wong desa kan, wong desa kudu rak seneng nek keluargaku, makane do ngedu aku. Wong jenenge wong kabeh ku rumah tangga golek sempurna, Kak. Iya, aku ancen aku ora ngarep sempurna, Pak. Aku menungso biasa. Iya, tentu ngerteni. Aku iku bejo, duwe aset tak kembangno dhewe alhamdulillah ya mundak. Kok pas mundak-mundake aku ora duwe niat pelit, kan duwe tabungan dhewe awasine. Nek kuwi kan aku selamayane nikah lho, Pak. Aku gak pernah ikut campur. Assalamualaikum Baraya. Bagi yang menonton, karena saya udah mungkin ya berkali-kali mencari anak saya, tapi ya selalu disembunyikan ya. Jadi ya aku cuma ingin ngasih tahu orang-orang yang kemungkinannya menyembunyikan lah. Soalnya saya tuh punya video yang ada di YouTube. Ya saat ini ya belum saya publikasikan lah. Saya itu orangnya ya beruntung ya, saya mengerti keadaan saya, sampai mengerti keadaan saya itu kalau misalnya istri saya kayak udah nggak suka sama saya ya udah. Cuma kan saya tuh udah orangnya saya kan udah berkecukupan lah lebih tepatnya ya. Alhamdulillah kan saya 2 kali UMR kota saya kan, Kota Pati, 2 kali lipat gajinya lebih. Alhamdulillahnya ya dulu mungkin 3 jutaan lah lebih, sekarang udah 4 juta lebih, alhamdulillah. Soalnya kalau misalnya lihat selain diriku itu ya banyak yang kurang dari saya itu rata-rata 1.500.000 ya ada. Rumah tangganya baik-baik aja ya nggak apa-apa ya, rumah tangga emang bakal ada cekcok. Tapi ya ini saya untuk menyampaikan yang terakhir kalinya lah, lebih tepatnya ya saya kan udah berusaha untuk mencari anak saya sayang sama anak saya. Jadi bingung saya tuh kalau bisa memperbaiki, kalau nggak bisa memperbaiki ya udah ya pergi saja gitu loh. Maksudnya nggak ada niat gitu loh. Saya tuh kayak semua kecukupan, ada yang lebih kurang, yang dari kita itu banyak, kok bisa-bisanya gitu loh. Kayak kurang perhatian. Saya itu selalu di rumah dan saya itu nggak selalu nongkrong ya, maksudnya jarang gitu loh. Kalau misalnya ada uang ya paling ya kalau misalnya ya kehidupan pribadi saya lah lebih tepatnya, itu kayaknya kehidupan pribadi saya menurutku ya inginnya keinginan saya inginnya baik-baik aja, tapi ya gimana ya mungkin kan cekcok gitulah bro. Tapi saya yang jujur ini, saya itu menafkahi istri saya, sandang pangan ada kok. Kalau dia itu nggak ingin menyelesaikan kayak pekerjaan rumah, saya nggak masalah itu, malahan jujur nih, saya nggak jarang itu pernah nyuruh kayak pekerjaan rumah itu. Kalau misalnya dipegang ya udah, kalau enggak ya udah. Saya itu mudahnya aja gitu loh ya. Ini mungkin ya kedepannya ya cuma pengen ngasih tahu lokasinya, yang nyembunyiin ya gimana. Saya itu aslinya kayak gini, yang punya masalah ya enggak saya doang. Saya tahu itu semua orang itu punya masalah masing-masing ya. Saya itu juga beruntung orangnya ya, punya aset dan bisa berkembang sendirilah, alhamdulillahnya lah. Saya tahu banyak dari saya tuh banyak yang kurang lah, lebih tepatnya
bahkan ya mungkin klien saya juga kurang, tapi rumah tangga mereka ya baik-baik aja ya. Agak sedih aslinya ya, kalau misalnya nggak mau sama saya ya udah gitu loh. Tapi karena saya sayang sama anak saya nggak ada niat misah anak saya ke istri saya loh. Padahal loh, kok bisa-bisanya dipisah anak saya ke saya gitu loh. Setidaknya kalau udah nggak suka sama saya ya udah nggak apa-apa, kita musyawarah. Kalau musyawarahnya gagal ke pengadilan gitu loh. Saya nggak nggak maksa. Kalau nggak suka sama saya nggak apa-apa, saya kalau misalnya kayak kurang nggak apa-apa, jujur saya itu. Netizen ini kemungkinannya saya inginnya itu viralnya sampai bisa ke notis KDM lah, mungkin ketinggian lah mungkin harapnya saya, soalnya saya itu cuma manusia biasa ya. Mungkin ini saya akan ngasih dari video anonim lah, tapi kalau pengen yang nyari saya tuh kalian bisa cari saya tuh di Pati Swalayan ada lah. Nah kalau kalian tanya orang sana pasti tahu lokasi saya. Ini rumah aslinya saya udah cari mertua saya, tapi nggak ada disembunyikan gitu loh. Nah rumah mertua saya itu Purwodadi Godong Dusun Karanggeneng. Ada nih. Nah ini nih. Nah itu kalau masuk gang sini itu ketemu rumah mertua saya. Nah kayak saya ada videonya bentar kalau masuk, cuma yang di YouTube saya privasi lah lebih tepatnya ya. Ya ekonomi mencukupi, kok bisa-bisanya gitu loh. Oh bentar ya, maaf ya kalau misalnya agak lama, soalnya saya lagi mencari videonya. Aduh, nolak kalbu guys. Kayaknya baterainya habis. Cuma kalau misalnya kalian di sana udah kalau tanya orang sana udah tahu rumah mertua saya lah. Nah saya tuh udah di sana dapat informasi kalau yang membawa anak saya itu yang mbaknya yang ada di Semarang. Kalau yang di Semarang itu rumahnya itu di Semarang. Jalannya saya kasih tahu jalannya. Jalan Bojong Salaman yang ada yang counter 99 kel banjir kenal itu loh. Saya berat sama anak saya lah untuk ninggalin. Kalau istri saya ya udah, kalau nggak usah suka sama saya kan ya udah kan saya juga manusia biasa, ada salahnya juga, nggak selalu manusia itu benar lah. Ini rumahnya yang katanya nyembunyiin anak saya lah.
Tapi saya pas udah kesini ada videonya kok. Pas saya nyari kesini mereka bilang itu yang membawa itu Mas Kiono yang ada di Pati. Padahal yang pas saya cari di Pati itu Mas Kiono rumahnya yang ini. Dia itu Pati yang Farakel itu loh. Nah, ini yang di Pati nih. Ini jalannya jalan Sukolilo Babalan. Saat saya cari di sini tuh Mas Kionanya itu di rumah gitu loh. Kok tapi yang Semarang itu kok ngomong Mas Kiono, loh kok bisa gitu loh. Padahal kan saya udah ngecek dulu di rumah Kiono, dia ada di rumah terus gitu loh. Ya kemungkinannya yang Semarang itulah. Soalnya yang ada saksi yang ngomong kalau yang jemput mertua saya tuh yang Semarang itu. Yang Semarang aslinya kok. Saya ada videonya yang ada Semarang ya. Kalau misalnya pengen yang lihat ya nggak masalah. Ya aslinya saya itu gimana ya, pas video saya kesana itu saya tuh kayak marah-marah ke orang tua saya gitu loh, ke orang tua saya, orang kayak marah-marah ke orang tua saya. Padahal saya juga ya diberi aset ke ayah saya, beliau. Aslinya saya nggak ada niat nyerang bapak ayah saya soalnya, tapi sifat dia itu emangnya sifat dia itu memang suka nggak enakan lah sama orang lain. Kan saya di sana itu kayak pengen nyari anak saya, ya nggak apa-apa, kalau misalnya istri saya nggak suka sama saya keluar aja nggak apa-apa. Tapi kan saya inginnya musyawarah, kalau gagal pengadilan nggak apa-apa. Seharusnya ingin itu kan. Atau padahal saya juga ingin ngomong sama ke mertua saya ya, gimana malah disembunyiin. Ya kemungkinan besar menurut saya sih yang jemput itu emang bener yang ada di Semarang 99 banjir kenal itu loh. 99 banjir kenal. Ya nggak ada niat nuduh gitu loh, tapi kok mainnya sembunyi-sembunyi gitu loh. Saya juga punya hak kok ketemu anak saya kan aslinya. Saya tuh nggak sempurna, saya ya alhamdulillahnya punya aset, bisa berkembang sendiri. Saya tuh cuma manusia biasa lah, banyak kurang ya jelas ada kurangnya lah gitu. Tapi saya tuh orangnya selalu melihat ke bawah gitu loh. Kalau ada banyak yang dari saya tuh yang kurang nggak bisa makan, dan saya itu aslinya juga punya pegawai ya punya gitulah. Semua orang itu punya peran masing-masing gitu loh. Ya kan aku cuma ingin kalian lihat usahaku itu kayak gimana. Mungkin aja kalau misalnya saya buat video ini, mungkin diajak podcast ke Deddy Corbuzier, walaupun ketinggian sih ngarepnya saya itu. Ya kalau misalnya ada harapan ya silahkan lah. Saya itu jujur sedih aslinya. Jadi saya tuh mengakui saya nggak sempurna, tapi kok bisa-bisanya gini ya. Bentar. Wajah istri saya ya gimana ya, anggap aja ini karena kayak dihianatin gitu loh ya. Enggak, kalau udah gini kan saya udah usaha pengen anak saya. Aslinya saya ingin mual saya itu aslinya. Malah saya kayak ingin gimana gitu loh. Ya
pokoknya saya ingin ngasih tahu, saya itu udah berusaha sampai sampai saya bolak-balik sampai 4 kali, sampai 5 kali, 6 kali Purwodadi, Semarang. Saya jauh loh, rumah saya itu Pati. Jauh di sana saya ngaju pakai motor mencari anak saya. Ya, yang pengen saya tegaskan, ya sana nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan saya juga sayang anak saya juga kan. Saya juga nggak ingin anak saya ada kemungkinan berakhir kayak apa itu, anime Takopi lah. Ya kalian sendiri tahu lah. Si istri saya ya aslinya saya suruh nonton itu juga, tapi ya gimana ya, susah memang. Ya udah maghrib ini. Ya makasih yang bagi mendengarkan ya. Saya itu bingung, soalnya saya ingin nyampaikan saya itu udah usaha aja gitu loh. Yang udah usaha gitu loh ya, mengasih tahu lokasinya yang bawah, yang bawa anak saya itu saksi matanya ya ada. Yang saya ada YouTube, tapi ya masih ada ya beberapa video yang saya privasi lah. Ya itu aja, sekian, terima kasih bagi yang mendengarkan. Ini tambahan ya, soalnya itu yang bikin saya tuh khawatir itu, saya itu udah pernah bentrok sama apa itu istri saya ya, sampai ya kayak kartu kuning gitu loh. Kalau misalnya bentrok biasa ya nggak apa-apa, tapi ya kayak kartu kuning. Nah ini mungkin udah merah. Dia ngomong ingin cari cowok lah, apa ya, kayak mending sama laki-laki lain. Nah, dia ngomong gitu. Apa kalau misalnya dia ngomong gitu, ya maksudnya saya tuh nggak masalah gitu loh. Cuma saya tuh khawatir sama anaknya gitu loh. Saya kan udah mencukupi semuanya. Ya semuanya mencukupi, malah mungkin lebih. Bisa alhamdulillahnya lah. Saya tuh mencukupi. Ini saya cuma takut gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang tanya keluarga orang tua saya, ya mungkin ya juga rumit juga sih. Tapi saya tuh udah bisa, alhamdulillah udah bisa berdiri sendiri alhamdulillahnya. Ya udah itu aja lah. Ini tambahannya aja itu.